Salam, salam sejahtera bagi saudara sekalian. Pelayan firman pada ibadah saat ini adalah Pendeta Arnold Nyawa STH. Untuk memulai ibadah ini, dijemput jemaat berdiri. Adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan, menyanyikan mazmur bagi nama-Mu yang maha tinggi, untuk memberitakan kasih setia-Mu di waktu pagi dan kesetiaan-Mu di waktu malam. Betapa besar pekerjaan-pekerjaan-Mu, ya Tuhan, dan sangat dalamnya rancangan-rancangan-Mu. Menyambut pelayan firman, kita menyanyikan pujian, Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Kita teduh di hadirat Tuhan. Pertolongan kepada kita pada ibadah evangelisasi saat ini datangnya dari pihak Tuhan yang telah menciptakan langit, bumi, laut dengan segala isinya dan yang memelihara dengan setia. Jadilah ibadah ini di dalam perkenan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera bagi kita sekalian. Bapa Sorgawi. Bapa Sorgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa Sorgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Silakan duduk. Jemaat terkasih, nats pembimbing pada ibadah evangelisasi saat ini dipilih dari Yesaya pasal 6 ayat 3. Demikian. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam.
seluruh bumi penuh kemuliaannya. Sambut firman Tuhan kita lakukan, peganglah tanganku Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Ajaib, ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Jemaat Tuhan yang dikasihi, pada saat ini kita akan berdoa untuk pembacaan firman yang dipilih dari Keluaran 18 ayat 1 sampai 12. Sebelumnya mari berdoa. Ajaib nama-Mu ya Yesus Kristus Tuhan kami, yang oleh perkenan Allah Bapa, Engkau menjadi putra yang menyelamatkan isi dunia, termasuk kami manusia. Oleh dan di dalam keselamatan Engkau beri, kami melihat pengharapan hidup sekalipun kami harus berhadapan dengan berbagai tantangan di kehidupan di dunia ini. Pada Kamis hari ini, 20 Agustus, telah bersepakat dan berhimpun umat-Mu pada rumah mereka masing-masing beribadah bersama. Dan pada ibadah ini Tuhan kami akan meneruskan pembacaan firman dari Keluaran pasal 18 ayat 1 sampai 12 pada hari ini. Kiranya oleh Roh Tuhan, kisah perjalanan umat Tuhan di bawah pimpinan Musa boleh menjadi kekuatan dan keteguhan percaya kami menjalani padang gurun kehidupan hari-hari ini. Dalam nama-Mu ya Yesus kami memohon, amin. Bapak Ibu Jemaat terkasih, masih ingat tanggal 30 dan tanggal 2 kita membaca kitab Keluaran pasal 17 dan diantarai beberapa waktu, ya kurang lebih 18 hari. Hari ini pada Kamis ini kita akan membaca sebuah kesaksian yang dicatat pada kitab Keluaran 18 ayat 1 mengenai Musa dan keluarganya. Kita akan membaca, saya akan bacakan kalau sudah dapat Keluaran 18 ayat 1 sampai 12.
kedengaranlah kepada Yitro, imam di Midian, mertua Musa, segala yang dilakukan Allah kepada Musa dan kepada Israel umatnya, yakni bahwa Tuhan telah membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu Yitro, mertua Musa, membawa serta Sipora, istri Musa, yang dahulu disuruh Musa pulang. Dan kedua anak laki-laki Sipora yang seorang bernama Gersom, sebab kata Musa, aku telah menjadi seorang pendatang di negeri asing. Dan yang seorang lagi bernama Eliezer, sebab katanya Allah Bapakku adalah penolongku dan telah menyelamatkan aku dari pedang Firaun. Ketika Yitro, mertua Musa beserta anak dan istri Musa sampai kepadanya di padang gurun, tempat ia berkemah dekat gunung Allah, disuruhnyalah mengatakan kepada Musa, aku mertuamu Yitro datang kepadamu membawa istrimu beserta kedua anaknya. Lalu keluarlah Musa menyongsong mertuanya itu. Sujudlah ia kepadanya dan menciumnya. Mereka menanyakan keselamatan masing-masing, lalu masuk ke dalam kemah. Sesudah itu Musa menceritakan kepada mertuanya segala yang dilakukan Tuhan kepada Firaun dan kepada orang Mesir karena Israel dan segala kesusahan yang mereka alami di jalan dan bagaimana Tuhan menyelamatkan mereka. Bersukacitalah Yitro tentang segala kebaikan yang dilakukan Tuhan kepada Israel, bahwa ia telah menyelamatkan mereka dari tangan orang Mesir. Lalu kata Yitro, terpujilah Tuhan yang telah menyelamatkan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan Firaun. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan lebih besar dari segala Allah, sebab ia telah menyelamatkan bangsa ini dari tangan orang Mesir. Karena memang orang-orang ini telah bertindak angkuh terhadap mereka. Dan Yitro mertua Musa mempersembahkan korban bakaran dan beberapa korban sembelihan bagi Allah. Lalu Harun dan semua tua-tua Israel datang untuk makan bersama-sama dengan mertua Musa di hadapan Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagialah kita sekalian dapat lagi membaca kisah perjalanan orang-orang percaya di bawah pimpinan Tuhan. Kiranya akan memberi makna bagi hidup pribadi dan keluarga. Kita melakukan siapa yang berpegang. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakat, bersekutu dengan Tuhan. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Oh betapa senang hidup dalam terang, beserta Tuhan di jalannya. Jika mau mendengar serta patuh benar dan tetap berpegang padanya, percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Salam Bapak Ibu, selamat sore menjelang malam. Selamat berjumpa lagi di hari Kamis sesudah kita merayakan kemerdekaan. Baru-baru ini hari Senin, hari ini kita
beribadah, bersyukur pada Tuhan bahwa selain dapat merayakan ulang tahun kemerdekaan, kita terus dapat saja menjalani hidup bersama. Semoga Bapak Ibu dalam keadaan kuat dan sehat sukacita hari ini. Bapak Ibu mudah-mudahan masih ingat bahwa pada tanggal 2 hari Minggu, 2 Agustus, kita merenungkan firman Tuhan yang berhubungan dengan keselamatan dan kemenangan yang dianugerahkan kepada orang Israel ketika mereka diserang sepupu jauhnya orang-orang Amalek. Dan kiranya kisah itu telah memberi kita kekuatan untuk jalani hidup tetap setia kepada bangsa ini. Sekalipun terancam, kita berdoa kiranya bangsa tetap saja satu. Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap eksis. Amin. Merdeka. Bapak Ibu terkasih, pada sore ini kita sudah membaca tadi kisah di mana orang Israel setelah menang atas perang bersama atau dengan orang Amalek sepupu jauhnya, mereka masih berada di kaki Gunung Sinai atau di Gunung Allah. Masih berada di padang gurun di Rafidim. Dan luar biasa Bapak Ibu terkasih, kita membaca bahwa keluarganya mendengar bahwa Musa dengan umat Israel sudah ada dekat Midian. Karena wilayah Midian juga berada di padang gurun yang melintasi atau yang mengelilingi Gunung Horeb atau Gunung Sinai. Bapak Ibu terkasih, Musa tidak begitu saja menjadi seorang yang mampu memimpin. Paling tidak kalau dapat dikatakan ada 3 periode kehidupan Nabi Musa. Periode pertama, 40 tahun pertama dia menjadi seorang elit. Hidup sebagai salah satu pangeran di istana Firaun. Hidup dengan mewah, seluruh kebutuhan lengkap, tidak ada yang dipersoalkan, bahkan secara akademik dia diberdayakan. Karena pasti dia dipersekolahkan di sekolah istana. Sebab pangeran barulah menjadi seorang pangeran kalau dia menguasai banyak perkara termasuk perang. Bagaimana memimpin perang. Dan Musa adalah salah seorang yang dididik seperti anak raja. Sekalipun dia berasal dari orang Israel. Kita tahu ceritanya, saya tidak akan cerita lagi. Periode kedua ialah periode padang gurun. Jadi gembala dan suami dari Sipora. Yang tadi ceritanya kita baca. Sipora adalah anak dari Yitro atau Rehuel. Jadi ada 2 nama mertuanya, Rehuel atau Yitro. Pada pasal yang Keluaran pasal 2 disebutkan anak Rehuel ada 10 perempuan. Salah satu daripadanya Sipora. Mereka adalah orang Midian. Siapa Midian? Kalau Bapak Ibu membaca kitab Kejadian akan menemukan bahwa Midian adalah anak Abraham melalui istri Ketura. Kan sesudah istrinya Sarah meninggal, Abraham kawin lagi dengan Ketura. Salah satu anaknya adalah keturunan namanya Midian. Karena itu tempat ia kemudian beranak cucu di padang gurun, di wilayah yang berbatasan dengan Rafidim, Midian, disebut nama tanah Midian. Sesungguhnya itu untuk mengingat nama dari salah satu anak Abraham dari Ketura. Kalau begitu, Sipora bukan orang lain. Masih satu kakek mereka. Musa dan Sipora satu kakek mereka yaitu Abraham. Bapak Ibu terkasih, pada periode penggembalaan ia dididik, dipersiapkan untuk tabah dan setia hadapi tantangan. Dan pada periode yang ketiga, pada usia 80 tahun, 40 tahun pertama, 40 tahun kedua jadi penggembala, 40 tahun terakhir menjadi pemimpin Israel.
Jadi Bapak Ibu, kalau kita bayangkan apa yang dikisahkan pada kitab Keluaran atau kita mengerti, maka kita mendapat tahu bahwa tidak secara kebetulan Musa itu ditaruh di dalam suatu tempat di air pada waktu ada perintah hendak dibunuh anak laki-laki Israel. Itu adalah cara Tuhan untuk mempersiapkan seorang pemimpin besar bagi rencana masa depan untuk memimpin Israel. Ditaruh di dalam istana dengan kisah yang kita sudah tahu. Diangkat oleh putri Firaun. Jadi bukan karena kebetulan rasa kasihan dari putri Firaun dia ada di istana. Di baliknya ada rencana Tuhan supaya ia dididik menjadi seorang yang memiliki kepandaian dan kemampuan secara keilmuan. Lalu periode kedua dia pergi ke tanah Midian, melarikan diri. Ceritanya karena dia melarikan diri akan dibunuh karena dia ada masalah. Ketika ia membela orang-orang Israel yang diperlakukan dengan tidak adil, ia membunuh salah satu orang Mesir. Dan karena itu ia menjadi seorang narapidana, kriminal. Dan dia akan ditangkap untuk dibunuh karena itu ia melarikan diri. Dan sampai di tanah Midian, itulah dia bertemu dengan keluarga Yitro. Dan kemudian kawin dengan salah satu anaknya, Sipora. Periode sampai usia 80 tahun. Dan pada usia 80 tahun ia dipilih dan lalu menjadi pemimpin Israel. Sekarang pada usia 81 tahun berada di kaki gunung Allah. Setelah sebagaimana kita sudah tahu ceritanya sebelumnya, bagaimana mereka dipimpin Tuhan dengan kuasanya untuk tiba di kaki gunung Allah. Sebelum dia naik ke Bukit Sinai, ke Horeb, selama 40 hari untuk menerima 10 hukum. Sebelum Tuhan dengan sengaja mengerahkan Yitro yang sudah juga mendengar berita bahwa orang Israel telah keluar dari Mesir, mengantar istrinya dan 2 anaknya. Pertanyaan kita, kenapa nanti di gunung Allah Sipora dan kedua anaknya bertemu suami, anak bertemu ayah. Dan kalau kita hitung kira-kira umur Gersom sudah 40 tahun. Tidak dijelaskan sih apakah mereka sudah berkeluarga. Hanya disebutkan saja Gersom dan Eliezer anaknya laki-laki ikut diantar. Kenapa mereka diantar? Dihantar karena seorang pemimpin tanpa seorang pendamping bisa menjadi lain pada perjalanan selanjutnya. Itu pertama. Yang kedua, keluarga haruslah utuh bersama-sama dan memasuki tanah Kanaan. Jadi tidak hanya Musa saja, Sipora yang orang Midian telah menjadi umat Israel. Keluarga Musa dia juga berhak untuk memasuki tanah Kanaan. Saudara, memang Gersom dan Eliezer tidak terlalu terkenal dalam cerita selanjutnya. Kecuali kemudian kita menemukan bahwa ada anaknya dari Gersom yaitu Yonatan yang menjadi kepala imam. Tetapi sekalipun Gersom dan Eliezer bersama ibunya Sipora tidak terlalu banyak diceritakan kalau kita membaca kitab Keluaran. Tapi peran mereka amat penting. Sangat menentukan Musa di dalam kepemimpinannya. Sebab Musa sekalipun seorang nabi Allah yang saleh tapi kadang-kala marahnya juga luar biasa. Dan dalam kemarahan terhadap umat oleh karena sesuatu yang terjadi dalam perjalanan mereka di padang gurun, Sipora sekalipun tidak dicatat telah menjadi seorang istri yang menenangkan hati Musa untuk bertahan memimpin Israel dengan segala persoalannya. Termasuk Gersom dan Eliezer. Pada catatan kemudian ditemukan bahwa keduanya dimasukkan pada suku Lewi, pada kelompok iman. Memang tidak terkenal, tetapi kedua anaknya ikut menentukan dan menjadi penghiburan Musa di dalam memimpin Israel dalam perjalanan panjang menuju tanah Kanaan 40 tahun lamanya.
Bapak Ibu terkasih, seorang pemimpin besar tidak selamanya anaknya harus menjadi pemimpin besar. Sebab kepemimpinan adalah talenta dan anugerah dari Tuhan. Seperti Musa yang diberi karunia memimpin selanjutnya bukan Gersom tapi Yosua. Dan memang Yosua sudah dipersiapkan sejak dari Mesir. Tetapi bukanlah tanpa peran. Oleh karena itu Bapak Ibu terkasih, dari kisah ini kita diperingatkan bahwa orang-orang tua yang menjadi pemimpin tidak boleh menjadi kurang hatinya jika anak-anak tidak meneruskan karirnya. Ternyata anak-anak memilih karir yang berbeda dengan yang diinginkan. Jika itu terjadi itu tidak mengapa, karena memang Tuhanlah yang menetapkan apa talenta tiap-tiap orang, apa berkat tiap-tiap orang. Sebab tiap-tiap berkat memiliki peran yang penting dalam keutuhan kehidupan keluarga. Karena itu sangat menyesal jika kita membaca cerita ada orang-orang tua yang merasa kecil hatinya, kecewa luar biasa karena anak tidak mengikuti apa yang menjadi keinginannya. Orang tua ingin jadi polisi, tapi anaknya bilang tidak, saya tidak mau. Bapak Ibu, Musa, nabi besar Allah, tidak menjadikan Gersom dan Eliezer penggantinya. Tetapi bukan tanpa peran. Buktinya mereka sama-sama sampai di gunung dekat lembah Yordan. Mereka bersama-sama menjadi pemimpin. Suami menjadi kuat karena ada Sipora dan Gersom. Hal yang kedua ialah mari kita melihat bahwa kepemimpinan dari Tuhan adalah anugerah. Dan jika saudara diberi kepemimpinan atau tanggung jawab, peganglah itu setia sampai akhir seperti Musa. Musa menjalaninya selama 40 tahun tanggung jawab itu. Dan mengakhiri hidupnya di Gunung Nebo pada usia 120 tahun. Tanpa berkecil hati Eliezer dan Gersom melihat bagaimana Musa mempersiapkan Yosua penggantinya. Dan kita tidak mendapat catatan sedikit pun bahwa Gersom dan Eliezer memprotes. Tidak. Kita hanya dapat berpikir secara positif. Gersom dan Eliezer mengikuti hati ayahnya, mendukung apa yang dilakukan ayahnya, menjadi yang menemani Yosua memimpin Israel menyeberang sungai Yordan. Karena itu kita menemukan bahwa salah satu anak dari Gersom yaitu Yonatan diangkat Yosua menjadi kepala imam. Bapak Ibu terkasih, saat-saat di mana kita sedang mengikuti proses belajar secara online anak-anak. Tidak usah kita menyesali keadaan ini. Saya sekalipun tinggal memiliki anak yang kuliah, tidak ada lagi anak kecil. Tapi mau mengatakan bahwa proses yang sedang terjadi hari ini tidak terjadi secara kebetulan. Memang kita akan mengatakan ini karena pandemi, bisa juga. Tetapi oleh karena pandemi segala proses belajar menjadi lain hari ini. Dan proses belajar hari ini yang mungkin karena tidak normal dianggap tidak efektif. Hari ini boleh berpendapat tidak efektif. Tapi di hari datang, 1-20 tahun akan datang, akan menjadi sebuah kenangan bagi anak-anak yang sekarang ada di SD ketika menjadi pemimpin dan menjadi semacam stimulan, inspirasi bagi mereka untuk menciptakan yang lebih baik lagi di masa depan. Siapa yang tahu? Oleh karena itu Bapak Ibu terkasih, yang paling penting ialah mari menjalani setiap tanggung jawab kita dalam keutuhan keluarga. Mari istri, mari suami dukung masing-masing pekerjaan. Mari anak-anak mendukung orang tua. Mari orang tua mendukung anak-anak. Beri peran menurut talenta yang Tuhan beri dan ikuti dengan setia.
pasti tanah Kanaan kita masuki. Tanah Kanaan bagi kita adalah damai sejahtera, sukacita, berkat, keberhasilan. Itu yang kita dapat dari kisah ini. Ketika Sipora, Eliezer, dan Gersom dihantar kepada Musa, kita baca. Lalu Musa bersembah sujud kepada Yitro. Apa artinya? Mengucapkan terima kasih dalam kerendahan hati. Betapa mertuanya mengantarkan kepadanya 3 tiang pilar yang mendukungnya memimpin Israel. Memang tidak secara gamblang diceritakan bagaimana peran Sipora, bagaimana peran Gersom dan Eliezer. Tetapi pastilah seorang anak menjadi kesukacitaan ayahnya ketika mengetahui ia selalu mendampinginya di dalam kepemimpinannya. Istri apalagi, kan ada kata orang, kalau seorang laki-laki kuat, sukses, maka itu berarti juga ada seorang perempuan yang tegar di sampingnya, istri. Saya kira Sipora telah menjadi seorang istri yang tegar, mendampingi suami memimpin umat Tuhan 2 juta banyaknya menuju tanah Kanaan dengan segala seluk-beluknya. Demikianlah kehidupan orang Israel. Kehidupan kita pula seperti itu. Kehidupan kita juga laksana hidup di padang gurun. Kita berhadapan dengan banyak tantangan. Tapi yakinlah, dengan bertaat kepada Allah, tadi nyanyian kita berkata, siapa yang berpegang pada firman Tuhan, maka dia akan mendapatkan keberkatan. Demikianlah saudara dan saya. Masa-masa sulit seperti hari ini, jangan pudar iman kepada Tuhan, kokohkan hidup keluarga, suami, istri, anak-anak, dan cucu. Satu di dalam ketaatan kepada Allah. Maka berkat-Mu nyata hari demi hari. Tuhan menolong kita. Amin. Bersama-sama kita akan masuk pada persembahan syukur. Kepada kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan menurut apa yang ditetapkan. Sambil persembahan kita berikan di mezbah persembahan kita di rumah-rumah. Pada rumah kita masing-masing kita melakukan pujian. Kidung Jemaat 362. Aku milik-Mu Yesus Tuhanku. Aku milik-Mu Yesus Tuhanku, ku dengar suara-Mu, ku merindukan datang mendekat dan diraih oleh-Mu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu Tuhan. Sungguh indahnya walau sejenak beserta-Mu Allah. Dalam doaku sungguh akrabnya bersekutu dengan-Mu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Selain mendoakan hidup keluarga kita, kita juga mendoakan anggota persekutuan yang mengalami sakit di rumah sakit, yang berduka cita. Kita juga mendoakan
proses rehabilitasi gedung ibadah yang pada hari ini telah sampai 50%. Kita berdoa juga untuk bangsa dan negara yang telah boleh merayakan kemerdekaan yang ke-75 tahun. Mari berdoa. Sungguh indahnya ya Tuhan bila bersekutu denganmu walau sejenak. Walau sejenak kami telah menghayati kisah kehidupan Nabi Musa bersama keluarganya. Betapa keluarga intinya, istri Sipora, anak Gersom dan Eliezer, sekalipun tidak dicatat secara gamblang pada Alkitab, ketiganya telah menjadi kekuatan Nabi Musa dalam perjalanan memimpin orang Israel 40 tahun menuju tanah Kanaan. Memang Nabi Musa tidak menginjakkan kakinya di tanah Kanaan. Tetapi istri, bahkan anak-anaknya dan keturunannya bersama umat Tuhan menyaksikan seluruh perjuangan iman dengan menerima tanah Kanaan sebagai tanah yang penuh susu dan madu, keberkatan. Penghayatan kami akan kisah hidup dari Nabi Tuhan, Nabi Musa, atas keluarganya. Kiranya menjadi terekspresi dalam hidup bersama sebagai orang tua dan anak-anak dan cucu. Betapa penting memelihara kesatuan kasih, topang menopang satu sama lain, sehingga tiada beban yang tidak dapat dipikul. Semua dapat dihadapi bersama karena bersama-sama sebagai keluarga dan bersama dengan Tuhan. Tak mungkinlah Israel memasuki tanah Kanaan jika mereka sendiri yang bersama tanpa bersamamu ya Tuhan. Justru karena Engkau bersama dengan mereka dan mereka bersama-sama sepakat memegang firman-Mu, mereka tiba dengan penuh sukacita. Sedemikian itulah kiranya hidup pribadi keluarga kami. Apapun keadaannya hari ini, masing-masing isi keluarga inti kami akan saling menopang penuh kasih, sehingga hidup ke depan diraih bersama, yang berat dipikul bersama, sehingga semuanya memenangkan segala perkara. Karena itu biarlah Engkau berkati kami, anggota keluarga yang masih bekerja secara aktif. Biarlah kami dapat bekerja dengan baik. Bagi kami yang telah memasuki masa pensiun dan mengisinya dengan kegiatan lain-lain, Tuhan berkati, beri sukacita. Bagi kami anak-anak muda yang sedang bekerja, bagi kami anak muda yang sedang menuntut ilmu, Tuhan tolong berkati supaya kami dapat bekerja dan mengerjakan pendidikan kami dengan baik, yang pada akhirnya akan menjadi modal kerja besar di masa depan. Bagi anak-anak kami yang masih kecil, bahkan cucu-cucu dalam pertumbuhan, kami percaya ancaman corona tak akan menghambat pertumbuhan baik fisik maupun non-fisik, termasuk kecerdasan dan hikmat mereka. Ya Tuhan, terima kasih untuk bisa bersekutu bersama lagi satu keluarga pada evangelisasi ini. Untuk itu kami masing-masing berseru kepadamu. Disembuhkanlah kiranya saudara-saudara kami yang sedang sakit dan dirawat di rumah sakit maupun di rumah kediaman. Tangan-Mu penuh kuasa menjamah setiap tubuh, jiwa dan roh yang mengalami kesakitan, dan pertolongan-Mu nyata. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi yang berduka, kiranya mereka dihiburkan oleh Tuhan. Kami berdoa untuk renovasi gedung ibadah yang sedang berlangsung, hampir mencapai 50%. Terima kasih untuk apa yang telah dapat dikerjakan, dan kami mohon kekuatan dan hikmat dari Tuhan untuk dapat mengerjakannya lagi dengan dukungan penuh seluruh jemaat Tuhan. Orang-orang yang diberi tanggung jawab memanajemen pekerjaan ini, panitia, orang-orang yang oleh panitia
pakai untuk mengerjakan gedung ibadah ini diberkati, dilindungi, dijauhkan dari mara bahaya dengan pekerjaan penuh risiko. Kami tahu mereka akan bekerja dengan penuh hati-hati dan selamat daripada-Mu. Ya Tuhan, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, memasuki 5 bulan lebih masa pandemi. Kami percaya pada akhirnya kami akan menemukan vaksin oleh rahmat dan berkat Tuhan. Sehingga kemudian pada masa yang akan datang, virus corona akan menjadi bagian dari penyakit seperti penyakit pada umumnya. Dan karena itu Tuhan, rahmatilah tiap-tiap lembaga, tiap-tiap negara dan orang-orang yang sedang berusaha mencari dan menemukan vaksin yang sesungguh-sungguhnya. Percobaan-percobaan yang sedang dilakukan kiranya diberkati Tuhan. Terima kasih untuk bangsa yang telah dekat 75 tahun. Kiranya tahun ke-75 ini bangsa ini semakin diperkaya untuk memelihara kebinekaannya. Biarlah kami orang-orang percaya adalah orang-orang yang terus menjaga negara ini, berdoa bagi negara ini, dan membela negara ini. Ya Tuhan, kami terus masih melakukan ibadah online seperti malam ini. Ada banyak orang di balik seluruh ibadah ini. Orang-orang muda, hamba dan pelayan Tuhan. Semua kami melakukannya karena kami tahu Tuhan memberkati sehingga efektif seperti kami beribadah hari ini. Kami tahu Engkau memberkati kami sejak ibadah ini dipersiapkan, bahkan saat ibadah ini berlangsung secara bersama. Malam ini, hari ini di seluruh jemaat Efata. Oh Allah yang Maha Kuasa, pimpin dan tuntunlah kami jalani hidup kami hari lepas hari. Tiada hari tanpa doa, tiada hari tanpa pujian kepadamu. Dan tiada hari tanpa janji berkat yang Engkau penuhkan bagi kami sekalian. Persembahan yang telah kami kumpulkan pada ibadah ini kiranya Engkau berkati bagi pekerjaan pelayanan. Harta dan kekayaan yang ada pada kami yang Tuhan beri terpelihara dengan baik, bahkan dipertambahkan sesuai jalan-jalan berkat-Mu pada hidup kami masing-masing. Mohon ampun salah dosa kami, dengarkanlah kami yang berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya undang kita berdiri. Sebelum menerima berkat, kita melakukan pujian, "Oh Tuhan, tuntunlah langkahku." Pimpinlah langkahku, ku tak berani jalan sendiri, serta-Mu itulah doaku, ajarku merendahkan diri, menurut firman-Mu setiap hari, jadikan pelita dalamlah, mencari domba yang sesat, itulah kerinduan jiwaku. Bapak Ibu Jemaat terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan saat ini dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin.
Silakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikianlah ibadah kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.